Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 8. Gimana kabar kalian? Apakah kalian sehat-sehat saja? Semoga hari ini tetap berbahagia ya, seperti biasanya. Meskipun kondisi masih seperti ini, tetap mengikuti pelajaran seperti biasa. Kali ini kita akan melanjutkan tentang bab barisan dan deret bilangan. Mohon maaf ya, ini kepotong. Barisan dan deret bilangan. Masih bersama Ayah Trian. Mari kita mulai. Nah, seperti biasa, berdoalah sebelum melakukan sesuatu. Jadi, alangkah lebih baiknya sebelum belajar kita berdoa agar apa yang kita pelajari dapat bermanfaat di kemudian hari, dapat kita serap ilmunya, dan di akhir pelajaran kita bisa memahami isi dari materi ini. Nah, tak lupa ya, 5M-nya tetap dilakukan. Jadi, memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, hindari kerumunan, mencuci tangan pakai sabun ya, masker kalau bisa sekarang pakai yang double untuk antisipasi. Kemudian olahraga kecil-kecilan, careng di depan rumah bisa. Dan untuk anak-anak cowok yang melakukan sholat Jumat di masjid, untuk kondisi seperti ini tetap dijaga ya jaraknya. Kita langsung saja masuk ke barisan dan deret bilangan. Ini materi lanjutan dari yang kemarin. Kemarin kita sudah bahas tentang pola bilangan. Nah, sekarang kita melanjutkan ke barisan bilangan, lalu deret bilangan. Materinya adalah seperti ini. Jadi barisan dan deret bilangan itu terbagi menjadi dua. Yang pertama, barisan dan deret aritmatika. Yang kedua, barisan dan deret geometri. Nah, di sini ada 4 poin berarti. Barisan aritmatika, deret aritmatika, barisan geometri, dan deret geometri. Kita akan kupas satu-satu. Dari yang pertama itu barisan aritmatika. Pengertiannya yaitu kelompok bilangan yang memiliki beda yang sama. Jadi selisihnya atau bedanya itu sama. Nah, simbolnya adalah ini, U1, U2, U3 sampai UN. Nah, contohnya adalah rumusnya dulu. Rumus suku ke N, UN itu suku ke ya, atau U itu urutan, menghafalnya itu UN, urutan, berarti suku ke. Suku ke N-nya yaitu A plus N-1 B, dimana ini UN-nya itu suku ke N dengan N1, 2, 3 dan seterusnya. Kemudian A-nya suku pertama atau bisa disebut U1, B-nya itu beda atau selisih masing-masing angka. Nah, contohnya seperti ini. Diketahui barisan 2, 5, 8, 11. Berarti jarak 2 ke 5-nya ada 3 ya. 5 ke 8-nya 3 juga, 8 ke 11 3 jaraknya. Berarti B-nya itu ketemu 3. Nah, A-nya angka pertama, di sini angka pertamanya 2. Berarti A-nya itu 2, B-nya 3. Kemudian yang ditanyakan 12, berarti U12. Nah, jadi jawabnya seperti ini. A-nya diketahui dulu 2, angka pertama tadi, B-nya itu selisih 3, N-nya 12. Ditanyakan UN. Berarti U12 atau UN, rumusnya dulu A plus N-1 per B kali B. Kemudian tinggal masukkan angkanya, A-nya 2, N-nya 12, langsung di bawahnya ya, N-nya 12, dikurangi 1, dikalikan 3, B-nya 3. Nah, 2 ditambahkan 11 yang dikalikan 3, 11 dikali 3 dulu, kemudian baru ditambah 2, hasilnya 35. Jadi U12 atau angka ke-12 di barisan yang soal tadi itu 35. Nah, kemudian kita lanjut ke deret aritmatika. Nah, deret aritmatika sendiri ini pengertiannya yaitu jumlah suku-suku pada barisan aritmatika. Jadi kalau barisan tadi itu suku ke-nya atau urutan angka keberapanya, kalau deret ini adalah jumlahnya, jumlah suku-sukunya. Nah, simbolnya seperti ini. A plus B tambah A plus 2B tambah A plus 3B tambah A plus 4B dan seterusnya hingga A plus N-1 kali B. Nah, rumusnya adalah ini, ada 2. Bisa pakai yang atas, bisa pakai yang bawah. Yang atas jumlah suku ke-nya Sn N per 2, 2A, N-1
kali B, atau pakai yang bawah N per 2 A plus UN. Ini kurang tutup kurung ya yang bawah. Nah, di sini maka SN-nya itu tadi jumlah suku pertama hingga N-nya. Jadi kalau tadi UN itu suku ke-nya, kalau SN itu jumlahnya. Cara menghafalnya seperti itu. Kemudian A, suku pertama kayak tadi ya, sama B itu juga beda atau selisih. Nah, sekarang contoh soal. Nih, misalkan ada 5, 10, 15, 20, dan 25. Berapakah jumlah suku pertama dari deret aritmatika berikut ini? Nah, kalau yang ditanyakan jumlah berarti rumusnya pakai yang SN. Kalau suku ke berarti UN. Nah, seperti ini. Diketahui dulu. Tadi angkanya 5, 10, 15, 20, dan seterusnya ya. Berarti diketahui A-nya 5 karena angka pertama. Kemudian B-nya juga 5, selisih atau bedanya. Kemudian N-nya 10 yang ditanyakan. Kemudian SN. Tulis rumusnya SN N per 2, 2A, N-1B. Kita masukkan. SN berarti kalau S10 berarti N-nya juga 10. 10 per 2. 2A berarti 2 dikali 5 dari yang diketahui. Kemudian N-1-nya ini 10 min 1 karena N-nya 10. B-nya 5 dari atas. Kemudian kita hitung 10 per 2 nya jadi 5, 2 kali 5 nya 10, 10 dikurangi 1 nya jadi 9, kemudian 5 nya tetap, lalu kita lanjut di bawahnya lagi, 5 dikali, dalam kurungnya dikerjakan dulu, 10 tambah 45. Maka nanti akan ketemu hasil 275. Nah, dari sini perhitungannya sudah jelas ya. Sekarang kita lanjut ke nomor 3. Tadi barisan aritmatika dan deret aritmatika, sekarang barisan geometri. Pengertiannya yaitu kelompok bilangan yang memiliki perbandingan yang sama. Jadi kalau barisan aritmatika tadi itu bedanya sama, kalau barisan geometri itu yang perbandingannya yang sama. Angka-angkanya nanti perbandingannya sama. Ini simbolisnya untuk mencari R atau rasio. Rasio itu perbandingan ya. Jadi U2 per U1 sama dengan U3 per U2 dan seterusnya hingga UN min 1. Nah, sekarang rumusnya adalah ini. Rumus suku ke N-nya yaitu UN sama dengan A kali R pangkat N min 1. Jadi UN suku ke N seperti tadi ya, sama, A juga suku pertama, R-nya ini rasio. Jadi bedanya dengan yang tadi hanya di rasio, ada R-nya. Kalau yang aritmatika tadi nggak ada R-nya. Kalau ini ada R-nya, rasio atau perbandingan. Nah, contoh soal, tentukan suku ke-8 barisan ini. 2, 4, 8, 16, 32, dan seterusnya. Dia tanya urutan ke-8-nya atau angka ke-8-nya berapa. Nah, caranya adalah buat seperti tadi, diketahui dulu A-nya 2, R-nya 2, perbandingan dari angka pertama ke angka berikutnya, kemudian N-nya 8, yang ditanyakan kan urutan ke-8-nya, berarti N-nya 8. Maka kita kerjakan UN sama dengan A kali R pangkat N-1. Kemudian ini bukan U10 ya, ini U8. U8 sama dengan 2 dikali 2 pangkat 8 min 1. 2-nya dari yang diketahui ya di sini. 8 min 1. Kemudian tinggal dikalikan 2 kali 2 kali 2 pangkat 7. Berarti 2 dikali 2 pangkat 7, 2-nya 7 kali ya. Berarti 2 kali 2 kali 2 kali 2 sebanyak 8 kali di sini. Nah, nanti hasilnya U8 sama dengan 256. Ini satu seret sebelah kiri ini U8 ya, bukan U10 ya. Ada kesalahan karena N-nya 8. Hasilnya tetap 256. Kemudian kita lanjut ke deret geometri. Yang terakhir, deret geometri, kalau deret jumlah ya, kalau barisan urutan ya. Jadi jumlah suku-suku pada barisan geometri untuk deret geometri. Simbolnya adalah A
plus AR kuadrat plus AR pangkat 3 plus AR pangkat 4 dan seterusnya hingga AR pangkat N-1. Nah, rumusnya adalah seperti ini. Ada dua. Kalau yang atas, jika R-nya itu lebih besar dari 1, jika rasionya lebih besar dari 1, maka Sn-nya rumus yang atas. Pakai ini. Jika rasionya itu lebih dari 0 tapi masih di bawah 1, pakai yang bawah. Jadi yang atas ini di atasnya 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Nah, sekarang contoh soal. Suatu deret 3, 9, 27, dan seterusnya. Ditanya berapa jumlah 6 suku pertama dari deret di atas. Yang ditanyakan jumlah ya, kalau deret ya 6 suku pertama, berarti 6 angkanya. Jadi angka pertama ditambah angka kedua sampai angka ke-6. Kalau deret itu jumlah. Kita tulis dulu, diketahui A-nya 3. 3 tadi tahu ya, A itu angka yang pertama, N-nya 6 karena yang ditanyakan 6 angka ke-6-nya. Jumlah suku ke-6-nya. Kemudian ditanya, kita cari dulu R-nya. R dari rumus yang tadi, U2 per U1 sama dengan U3 per U2 dan seterusnya. Di sini kita coba di urutan angkanya, 9 per 3 sama dengan 27 per 9. Ini dari sini ya. Nah, ini 9 per 3, 27 per 9. Jadi ini 9 per 3 sama dengan 27 per 9, hasilnya 3. Maka R-nya ketemu 3. Nah, karena R-nya ini lebih besar dari 1, maka kita pakai rumus yang atas tadi. Kan ada 2 tadi. Pakai rumus yang ini. Sn sama dengan A dalam kurung R pangkat N min 1. R min 1 per R min 1. Kemudian kita masukkan saja di sini. A-nya 3. Kemudian R pangkat N-nya, R-nya ini R-nya itu 3, pangkatnya N-nya 6, kemudian min 1 per 3 min 1. Tinggal dijumlahkan, 3 dikali 3 pangkat 6-nya 729 ya. 3-nya sebanyak 6 kali. 3 kali 3 kali 3 kali 3 kali 3 kali 3. Dan min 1 sama dengan 3 min 1. Kemudian S6 yang paling bawah, 3 kali 728 per 2, tinggal dikalikan dulu kemudian dibagi 2, hasilnya 1092. Nah, jadi itu mungkin pertemuan kali ini hanya itu. Kita membahas 4 hal: barisan aritmatika, deret aritmatika, barisan geometri, deret geometri. Ada masing-masing rumusnya, mungkin anak-anak bisa coba dicatat dan dihafalkan rumus-rumusnya sambil nyoba-nyoba soal. Mungkin cukup sekian saja pertemuan kali ini tentang pola bilangan dan barisan dan deret bilangan. Mudah-mudahan bermanfaat buat kalian semua. Kalau ada yang nggak paham bisa tanyakan langsung ke Ayah Trian. Kurang lebihnya Ayah mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.